Selamat datang di channelku Koko Kurniawan. Di sini kita akan ngebahas soal kenapa Apple punya banyak fans padahal harganya mahal. Jadi tonton selengkapnya di video kali ini. Yang pertama adalah masa pakainya yang panjang. Jadi filosofi dari Apple, mereka nggak banyak mengeluarkan varian-varian produk dengan target market dari atas sampai masyarakat yang kelas bawah. Tapi Apple memang memfokuskan diri untuk ke segmen premium supaya mereka bisa memaintain softwarenya secara eksklusif dan juga memiliki masa pakai yang panjang. Sebagai contoh, ada iPhone 6s yang masih memiliki update bahkan sampai dengan iOS 15. Padahal iPhone 6s dirilis pada tahun 2015 dan kini sudah berusia 7 tahun. Bandingkan kalau dengan smartphone Android yang biasanya cuma memiliki masa pakai antara 2-3 tahun saja dalam urusan software update-nya. Nah, jadi sistem aplikasi Android biasanya cuma memiliki masa pakai ataupun update sistem selama 2-3 tahun aja. Kalau memang mau mendapatkan update software yang baru, maka harus membeli seri yang lebih baru lagi. Jadi sebenarnya Apple tidak memaksa kita untuk mengupgrade smartphone kita setiap tahun. Namun sekali beli harganya besar tapi bisa dipakai selama bertahun-tahun. Nah, ini juga terjadi di produk Apple yang lainnya seperti MacBook. Sebagai contohnya, MacBook yang keluaran tahun 2015 atau sekitar 7 tahun yang lalu, mereka juga masih mendapatkan OS yang terbaru yakni macOS Monterey. Nah, kita bisa bandingkan dengan Microsoft Windows yang baru bisa menggunakan Windows 11 kalau kita memiliki prosesor dengan generasi ke-8 sampai seterusnya. Nah, terus yang selanjutnya adalah ekosistem dari Apple itu sendiri. Jadi, kalau kita sudah terbiasa menggunakan satu produk Apple, maka besar kemungkinannya kita akan membeli produk-produk Apple yang lainnya. Nah, kenapa ekosistem Apple nyaman untuk digunakan? Jawabannya karena mereka sudah memikirkannya sejak dahulu kala sebelum era smartphone Android yang memikirkan ekosistem sama seperti apa yang dipikirkan oleh Apple pada saat itu. Jadi ekosistem Apple sendiri sudah ada dari iTunes dan juga iPod di tahun 2000-an. Jadi saat itu pengguna bisa mengirimkan lagu di dalam iPod dengan sinkronasi dari iTunes. Nah, sekarang ekosistem Apple sudah menghubungkan banyak perangkat seperti iPhone, MacBook, Apple Watch, dan juga AirPods. Nah, sebagai contoh, kamu bisa menerima telepon dari semua perangkat tersebut. Selain itu, kamu juga bisa kirim pesan, menerima pesan, melihat notifikasi, dan lain-lain secara seamless dengan Apple ID yang kamu punya saat ini. Jadi, kalau kita terbiasa menggunakan fitur iDrop misalnya, kita bisa dengan mudah memindahkan data yang dari handphone Android kita ke laptop kita di macOS dan juga sebaliknya. Terus yang selanjutnya adalah faktor eksklusivitasnya. Jadi bukan rahasia lagi kalau Apple terkenal dengan eksklusivitasnya. Kayak contohnya, mereka punya sistem operasi sendiri yang tidak disebarkan ke brand-brand lain. Berbeda dengan Microsoft Windows yang menyebarkan softwarenya ataupun operating systemnya kepada banyak sekali manufaktur yang ada di dunia ini. Sementara itu, kalau misalnya Android juga sama ya, dengan membagikan lisensinya kepada berbagai macam manufaktur-manufaktur smartphone yang bisa mempercepat penetrasi pasarnya. Jadi kalau Android lebih menang banyak-banyakan karena dari berbagai macam brand. Kalau Apple eksklusif nih, cuman Apple sendiri, tapi mereka bisa mengkontrol secara penuh. Dengan eksklusivitas ini juga lebih mudah untuk para developer untuk mengembangkan aplikasinya. Jadi untuk para developer ini memudahkan mereka karena layarnya ataupun optimalisasi dari software mereka tidak terlalu banyak untuk melakukan yang namanya kustomisasi. Yang selanjutnya adalah status sosial. Mungkin kita kenal Apple yang sekarang adalah Apple yang tidak lagi mengeluarkan inovasi-inovasi yang menggebrak dunia, yang mengubah dunia sama seperti apa yang dilakukan Steve Jobs di perangkat iPhone-nya ataupun juga perangkat-perangkat seperti iPod. Sementara iPhone terkesan tertinggal dibandingkan kompetitor-kompetitornya yang sudah lebih duluan melakukan inovasi. Sebagai contohnya ada Samsung yang sudah mengembangkan ponsel lipat ataupun layar yang melengkung. Sementara Apple baru mau mengeluarkan produk yang menurutnya terbaik dan paling bermanfaat untuk customer.
Nah, tapi walaupun mereka tidak terlalu banyak berinovasi sama seperti perusahaan-perusahaan yang lain, tapi mereka tetap men-charge harga produknya dengan harga yang sangat premium. Supaya apa? Kalau misalnya orang mampu membeli Apple, maka mereka adalah orang yang mampu. Sebagai contohnya aja, ada iPhone X yang keluar di tahun 2017 dengan harga yang jauh lebih mahal daripada kompetitor-kompetitornya di tahun tersebut. Jadi saat itu iPhone X dibanderol seharga 10.000 US dollar atau sekitar 14 juta rupiah. Sementara pesaingnya Samsung Galaxy S8 cuma dijual seharga 720 dolar atau sekitar 10 juta rupiah saja. Selisih 4 juta rupiah untuk fitur dan juga beberapa kecanggihan-kecanggihan yang mirip-mirip. Saat peluncurannya, Samsung juga bahkan menyertakan banyak bonus seperti wireless charger, gear VR, casing premium, sampai dengan cashback ratusan ribu rupiah. Nah, kita bisa bandingkan dengan iPhone yang cuma diberikan charger dan headset saja. Bahkan di seri yang terbaru, Apple tidak menyertakan colokan untuk perangkat-perangkat barunya. Mereka beralasan kalau Apple adalah perusahaan yang ramah lingkungan. Nah, dengan status Apple sebagai perusahaan dengan nilai status sosial yang tinggi, ini juga dibenarkan oleh riset yang dilakukan oleh University of Chicago. Mereka menyebut kalau banyak orang yang membeli produk Apple supaya terlihat sebagai orang kaya. Nah, jadi itulah alasan kenapa produk-produk Apple berharga mahal tapi tetap banyak yang beli. Kenapa Apple terlihat seperti perusahaan yang sangat bergengsi. Itulah alasan kenapa Apple diposisikan sebagai brand yang premium. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya.